Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Teng Lei yang mencoba mengambil jimat kelahiran suci di tubuh Lindong untuk menggantikannya menjadi pewaris artefak leluhur. Namun tentu saja usahanya itu sia-sia karena jimat kelahiran suci telah menjadi satu dengan Lindong. Muqian lalu memerintahkan Teng Lei untuk melempar Lindong ke dalam danau pengubah kehidupan agar dia bisa menyerap energi Lindong. Saat ini Guru Yan semakin cemas karena merasakan kesadaran Lindong telah menghilang. Dia lalu menelusuri jejak energi Lindong untuk masuk ke dalam ruang spiritualnya dan membangunkan Lindong. Meskipun materi ini sangat berbahaya, saat ini Guru Yan tidak punya pilihan lain. Hingga pada akhirnya Guru Yan berhasil masuk ke ruang spiritual Lindong dan menemukannya terjebak di dalam ilusi. Lindong saat ini melihat ayahnya yang telah mati dan kehidupan yang dulu dia impikan. Guru Yan pun memberitahunya jika semua itu tidaklah nyata dan meminta Lindong untuk kembali karena banyak orang yang sedang menunggunya di dalam ilusi tersebut. Lindong sangat ingin bersama ayahnya meskipun hanya dalam ilusi. Namun saat ini dia harus melindungi King Tan dan melakukan kewajibannya sebagai pewaris artefak leluhur. Kemudian Guru Yan menyuruh Lin Yan segera pergi ke danau pengubah kehidupan dan membawa Lindong kembali secepatnya. Dan Lindong pada akhirnya kembali dengan selamat. Namun Guru Yan mengalami luka parah saat berada di ruang spiritual Lindong. Di sisi lain, Muqian memerintahkan Teng Lei untuk membebaskan Lang Tian dari mantra jimat boneka. Namun bukannya membebaskan Lang Tian, Teng Lei malah mengendalikan Lang Tian untuk menahan Muqian dan mengambil artefak leluhur. Kemudian Muqian mengembalikan kesadaran Lang Tian menggunakan kekuatannya dan segera mengejar Teng Lei. Saat itu Teng Lei mengira jika dia bisa melarikan diri dan bersembunyi dari Muqian. Namun dia tidak menyangka jika Muqian akan menemukannya begitu cepat. Teng Lei sangat ketakutan dan memohon ampun kepada Muqian. Dia berjanji mulai saat ini dia tidak akan macam-macam lagi dengan Muqian dan akan mengikuti semua perintahnya. Muqian melepaskan Teng Lei dan mengingatkan untuk tidak mengulangi kebodohannya lagi. Selama Teng Lei mematuhi perintahnya, dia bisa membantu Teng Lei menjadi ketua sekte menggantikan ayahnya. Lalu Muqian menyuruh Teng Lei menyimpan artefak leluhur untuk digunakan di pertandingan menerah yang akan datang. Di sisi lain, King Zhu menggunakan jantung nirwana untuk menghapus jimat boneka di dalam tubuh para murid. Namun setelah para murid itu sadar, mereka menyalahkan Lindong dan King Tan karena telah membawa bencana pada serikat jimat. Dan Lindong pun menghentikan King Zhu yang ingin membelanya dan meminta maaf kepada para murid. Dia mengakui kesalahannya dan akan menemui Guru Yan untuk meminta hukuman. Di lain tempat, King Zhu menemui Guru Yan dan mengembalikan jantung nirwana. Dia mempertanyakan apakah Guru Yan masih menjadikan Lindong sebagai penerus artefak leluhur meskipun telah kehilangan benda berharga tersebut. Lalu Guru Yan mengatakan jika Lindong merupakan orang yang telah diakui oleh jimat kelahiran suci dan tidak ada orang yang pantas menjadi penerus artefak leluhur selain dirinya. Ia lalu meminta King Zhu membantu Lindong untuk merebut kembali artefak leluhur dari tangan Teng Lei. Namun Xuan Zhu ragu jika Lindong bisa memenangkan pertandingan menerah dengan kekuatannya yang sangat lemah. Tapi Guru Yan yakin setelah melewati cobaan ini, Lindong akan berlatih lebih keras dan meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, saat ini Lindong merenungkan dirinya yang tidak berguna karena terlalu lemah. Ayahnya pun harus mati demi melindungi dirinya. Dia juga gagal menyembuhkan penyakit King Tan, bahkan kehilangan artefak leluhur dan membuat semua orang terluka. Lalu dia berharap semua yang ada di dunia ilusi itu adalah kenyataan dan semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi. Kemudian Ying Huan datang dan menyemangati Lindong agar tidak putus asa. Dia juga mengingatkan jika Lindong harus membuktikan diri kepada King Zhu bahwa dirinya tidaklah lemah yang dia kira. Mendengar nama King Zhu, Lindong kembali bersemangat dan bertekad menjadi lebih kuat untuk memperebutkan hatinya.
Kemudian Ying Huan memberi senjata spiritual yang tidak sempat Lindong ambil di makam Guru Nirwana. Ying Huan pun senang melihat Lindong kembali ceria seperti biasa. Namun di waktu yang sama, dia juga sangat sedih karena hanya ada King Zhu di hati Lindong tanpa memikirkan perasaannya. Di saat malam, King Tan sedang menangis menyesali dirinya yang menjadi beban bagi Lindong karena tidak bisa mengendalikan racun es dan melukai semua murid di Serikat Jimat. Dan sekarang Lindong harus menanggung hukuman untuk menggantikan dirinya. King Tan juga memikirkan Lang Tian yang masih belum ditemukan. Di tempat lain, Muken memberitahu Lang Tian jika sekte boneka ini telah membuatnya menjadi jimat boneka dengan menempatkan jimat pemikat cinta di dalam tubuhnya. Dia memarahi Lang Tian karena terlalu peduli kepada Lindong yang menyebabkan dirinya dengan mudah dikendalikan oleh Teng Lei. Mukian lalu menyuruh Lang Tian menggunakan jimat pemikat cinta itu untuk mendapatkan kepercayaan dari Lindong. Kemudian mencari informasi tentang keberadaan artefak leluhur lainnya. Lindong meminta maaf kepada Guru Yan karena telah membawa masalah ke Serikat Jimat dan kehilangan artefak leluhur. Dia memohon agar Guru Yan memberinya kesempatan sehingga dia bisa membalas dendam kepada orang yang telah mengacaukan dirinya dan Serikat Jimat. Guru Yan lalu menjelaskan tentang pertandingan Menara Jimat dan meminta Lindong untuk berpartisipasi mewakili Serikat Jimat. Dirinya harus bersaing dengan sekte boneka Yin untuk mendapatkan batu leluhur yang berada di puncak Menara Jimat. Meskipun pertandingan menara ini telah diadakan selama bertahun-tahun, tidak satupun dari kedua sekte yang bisa mencapai puncak menara dan mendapatkan batu leluhur. Pada pertandingan menara kali ini, Guru Yan telah membuat kesepakatan dengan Ketua Teng bahwa jika Serikat Jimat menang, maka Sekte Boneka Yin akan bergabung membantu Serikat Jimat untuk melenyapkan Iblis Yi. Namun sebaliknya, jika Sekte Boneka Yin yang menang, maka Serikat Jimat akan diambil alih oleh Sekte Boneka Yin. Lalu Lindong memberitahu King Zhu bahwa dia akan berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Hingga suatu hari, King Zhu pasti akan berhenti untuk meremehkannya. Lindong meminta Guru Yan untuk mengajari semua teknik guru jimat agar dia bisa lebih percaya diri untuk memenangkan pertandingan menara. Dan Lang Tian ingin agar dirinya bisa menjadi teman berlatih Lindong dikarenakan luka yang diderita Guru Yan belum sembuh sepenuhnya. Kemudian Lindong bertanya kepada Lang Tian apakah kali ini dia akan memanfaatkannya lagi. Karena setelah lepas dari jimat pengendali, bukannya kembali ke Sekte Gerbang Yuan, Lang Tian malah mengikuti Lindong kembali ke Sekte Jimat. Lang Tian mengakui bahwa misinya adalah untuk mendekati Lindong dan mendapatkan informasi tentang keberadaan 7 jimat lainnya. Namun dia mengalami kejadian lucu yang sangat memalukan, yaitu jimat pemikat cinta malah masuk ke dalam tubuh Lang Tian. Di tempat lain, Xuan Tzu merasa jika Lang Tian memiliki niat buruk kepada Lindong. Namun Guru Yan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengatakan jika bencana dan keberuntungan saling berkaitan. Dengan keberadaan Lang Tian di sisinya, Lindong akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini Lang Tian meminta maaf telah membawa masalah ke Serikat Jimat dan menyesali tindakan masa lalunya yang telah melukai ayah Lindong. Ia bertekad untuk melindungi Lindong dan King Tan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Lalu Lindong menyuruh Lang Tian untuk berhenti memikirkannya. Dengan semua tragedi yang dialaminya, masalah kecil tidak berarti apa-apa untuknya. Dia juga telah melupakan kebencian kepada Lang Tian yang dulu telah membuat ayahnya terluka. Kemudian Lang Tian membawa Lindong yang mabuk kembali ke kamarnya. Di sana dia mulai menggeledah tubuh Lindong untuk mencari petunjuk tentang informasi ke-7 jimat lainnya. Namun Lang Tian tidak menemukan apapun dan pergi meninggalkan Lindong begitu saja. Kemudian King Tan menemui Lang Tian dan mengungkapkan kesedihannya. Saat Lindong terjebak di dalam ilusi, dia membantu Guru Yan dengan menggunakan mantra yang Lang Tian ajarkan. Namun dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan mengeluarkan energi Yin yang sangat kuat, sehingga melukai organ dalam para murid Serikat Jimat. Dia sangat takut dan tidak pernah berniat untuk menyakiti mereka. Kemudian Lang Tian menenangkan King Tan dan mengatakan jika racun es adalah kekuatan yang banyak orang impikan, dia pasti akan menemukan cara untuk membantu King Tan mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Guru Yan mulai mengajarkan pengetahuan dasar yang wajib dipahami seorang guru jimat. Setiap benda yang ada di dunia ini memiliki energi ki yang tersimpan di dalamnya.
seorang guru jimat mengumpulkan semua ki ini dan mengubahnya menjadi tulisan jimat. Saat bertarung dengan orang lain, mereka juga bisa mengendalikan ki dari bumi dan langit sebagai kekuatannya. Jika Lindong bisa berlatih ke peringkat yang lebih tinggi, maka dia bisa membalikan sungai dan lautan. Hal paling penting yang harus dilakukan seorang guru jimat adalah menghafal mantra catatan gerakan dewa yang merupakan inti dari latihan di serikat jimat. Selain menghafal catatan gerakan dewa, Lindong juga harus melatih energi di dalam tubuhnya. Guru Yan lalu meminta Lindong untuk mengeluarkan senjata spiritual yang telah diberikan oleh Yinghuan. Senjata ini disebut tombak sisik bumi kuno dan merupakan senjata peringkat bumi. Tombak ini memiliki 3 jenis kekuatan, dengan yang paling kuat adalah tombak mengubah naga. Guru Yan lalu menyalurkan energi yuannya dan mengaktifkan kekuatan tombak pengubah naga. Kemudian Lindong mencoba meniru tindakan Guru Yan dan mulai menyalurkan energi yuannya. Namun yang keluar hanyalah kecebong yang merupakan kekuatan paling rendah dari tombak sisik bumi. Guru Yan lalu menyuruh Lindong tinggal di tempat ini untuk menghafal jimat di pagi hari dan berlatih tombak di siang hari. Dia juga menyerahkan jantung nirwana kepada Lindong untuk membantunya mencapai peringkat yuan langit dan memenangkan pertandingan menara. Yinghuan yang selalu mengamati Lindong berlatih dengan keras setiap harinya, dan dia mempertanyakan kepada Qingzu yang belakangan ini tidak pernah muncul menjaga Lindong. Jika dia ingin berhenti menjadi utusan jimat, maka Yinghuan akan dengan senang hati untuk menggantikannya. Namun di sisi lain ternyata Yinghuan menemukan Qingzu sedang berlatih di tengah hutan. Melihat wajahnya yang pucat dan energi Yuan yang tidak stabil, Yinghuan merasa jika Qingzu sedang terluka. Kemudian Qingzu memberitahu Rong-er bahwa dia telah melakukan tugasnya dan menyerahkan jimat kelahiran suci kepada penerus artefak leluhur. Penerus artefak leluhur ini sangatlah lemah, dan demi melindungi dirinya, pil yuan Qingzu hancur dan kekuatannya sekarang telah menurun. Saat ini, Qingzu takut setelah kekuatannya menurun, dia akan kehilangan statusnya di Istana Taiking dan tidak bisa lagi untuk melindungi ibunya. Lalu Qingzu meminta Rong-er untuk merahasiakan hal ini dari Ketua Shen, sementara dia akan mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya. Namun di sisi lain, Rong-er malah memberitahu Ketua Shen tentang pil yuan Qingzu yang telah hancur dan penerus artefak leluhur yang tidak bisa diandalkan. Namun dia melakukan ini bukanlah karena iri atau dengki, melainkan karena dia khawatir dengan keselamatan Qingzu. Di sisi lain, Lindong berlatih tanpa henti dan mulai terbiasa menggunakan tombak sisik bumi kuno. Meskipun belum bisa mengeluarkan kekuatan tombak pengubah naga, kekuatannya terus meningkat setiap hari. Kemudian Ketua Shen pun datang ke Menara Qiwu dan memerintahkan Qingzu untuk kembali ke Istana Taiking. Karena kekuatannya telah menurun, dia tidak pantas lagi menjadi utusan jimat melindungi penerus artefak leluhur. Namun Qingzu menolak dan meminta Ketua Shen untuk memberinya waktu 3 hari untuk mengembalikan kekuatannya. Jika dia tidak bisa memadati pil yuannya kembali, maka dia akan mengundurkan diri sebagai utusan jimat. Di sisi lain, Lindong baru mengetahui jika Qingzu telah kehilangan pil yuan demi melindungi dirinya. Mulai hari ini Qingzu mungkin tidak akan bisa lagi melindungi Lindong dan mereka pun harus berpisah. Kemudian Lindong ingin meminjam cermin pembungkus hati milik Yinghuan untuk mengetahui jika Qingzu adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamanya. Dengan berat hati, Yinghuan pun memberikan cermin tersebut. Namun dia mengatakan jika cermin pembungkus hati hanya akan memperlihatkan dirinya dan Lindong. Guru Yan pun menyarankan Ketua Shen untuk mencari cara memulihkan kekuatan Qingzu. Terkadang apa yang utusan jimat lindungi bukanlah tubuh, melainkan hati penerus artefak leluhur. Kemudian Ketua Shen melarang orang-orang yang ingin membantu Qingzu untuk mengembalikan kekuatannya. Jika Qingzu benar-benar seorang utusan jimat, dia pasti akan bisa keluar dari kesulitan tersebut. Setelah memastikan jika Qingzu adalah orang yang ditakdirkan untuk bersamanya, Lindong kemudian membawa Qingzu kembali ke Menara Qiwu. Lindong tidak ingin Qingzu terluka hanya demi melindungi dirinya. Dia lalu memberikan jantung nirwana kepada Qingzu. Setelah itu Lindong kembali melanjutkan latihannya, sementara Qingzu mulai menyerap energi jantung nirwana dan memadatkan pil yuan. Saat itu Yinghuan terdorong oleh gelombang energi yuan yang sangat kuat.
Ternyata energi itu berasal dari King Su yang telah mendapatkan kembali kekuatannya. Namun bukannya berterima kasih, King Su malah memarahi Lindong karena telah memberikan jantung nirwana tanpa pikir panjang. Dia takut jika tindakan Lindong ini akan membuat hubungan antara sekte istana Taikang dan sekte jimat menjadi buruk. Lalu Lindong mengatakan jika hal tersebut bukanlah masalah besar karena dirinya adalah ketua serikat jimat. Tapi semua tidak seperti yang Lindong bayangkan. Kali ini Guru Yan sangat marah dengan kecerobohan Lindong karena telah memberikan satu-satunya harta yang bisa meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan peluang kemenangan serikat jimat pada pertandingan menara. Lalu serikat jimat dengan hormat memanggil Lindong sebagai ketua sekte. Namun Lindong malah mengabaikan kehidupan mereka dan bertindak semaunya. Guru Yan yang sangat kecewa lalu mengusir Lindong dari serikat jimat. Di lain tempat, King Su meminta Guru Yan untuk tidak mengusir Lindong. Jika ada orang yang harus disalahkan itu adalah dirinya yang tidak bisa melakukan tugas sebagai utusan jimat dengan baik, sehingga Lindong pun harus menggunakan jantung nirwana kepadanya. Namun ternyata Guru Yan melakukan semua itu hanya untuk menyadarkan Lindong bahwa saat ini dirinya terlalu lama. Dia berharap Lindong akan semakin terpacu untuk menjadi lebih kuat. Guru Yan lalu meminta King Su untuk menghilangkan prasangka buruknya terhadap Lindong dan melindungi dengan baik. Jantung nirwana merupakan benda yang berharga yang sangat langka dan semua orang ingin mendapatkannya meski harus saling membunuh. Namun Lindong telah memberikannya dengan percuma kepada King Su. Hal itu cukup membuktikan jika Lindong benar-benar tulus kepadanya, dan Lang Tian diam-diam mendengar semua percakapan antara Guru Yan dan King Su. Meskipun telah diusir oleh Guru Yan, Lindong tidak pergi dari Menara Qiwu. Dia merasa jika Guru Yan masih memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepadanya. Di lain tempat, Lang Tian menemui Muqian dan menceritakan tentang Qizu yang kekuatannya telah menurun. Lang Tian juga telah mendapatkan kepercayaan Lindong, namun dia belum mendapatkan petunjuk mengenai ketujuh artefak leluhur lainnya. Lalu Muqian menyuruhnya untuk tidak tergesa-gesa dan mengatakan jika pada pertandingan menara yang akan datang, mungkin sesuatu yang menarik akan terjadi. Setelah kepergian Lang Tian, Teng Lei muncul dan memberitahu Muqian jika dia ingin membuat kekacauan di Menara Qiwu agar mereka tidak bisa fokus pada pertandingan menara yang akan datang. Kemudian Lindong menemui Guru Yan dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Guru Yan akan melupakan semua kesalahan Lindong jika dia bisa memenangkan pertandingan menara dan mendapatkan batu leluhur. Lalu Lindong pun mengatakan akan melakukan apapun keinginan Guru Yan selama dia bisa menebus kesalahannya. Namun karena jantung nirwana telah diberikan kepada King Su, dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Guru Yan memberitahunya bahwa ada cara untuk membantu meningkatkan kekuatan Lindong dengan cepat, tapi cara ini sangat sulit dan berbahaya. Saat itu Lin Yan datang dan memberitahu jika King Tan telah menghilang. Ternyata rencana Teng Lei untuk mengacaukan Menara Qiwu adalah dengan menculik King Tan. Di sisi lain, Lang Tian menyelinap ke ruang Guru Yan dan melihat catatan pertempuran antara Guru Fuzu dan Kaisar Iblis. Lalu Guru Yan pun curiga jika King Tan telah diculik oleh sekte boneka Yin dan mengingatkan Lindong untuk tidak masuk ke dalam jebakan mereka. Kemudian Xuan Su menghentikan Lindong yang ingin segera menyelamatkan King Tan. Dia tidak ingin Lindong melewatkan pertandingan menara dan membiarkan sekte boneka Yin mendapatkan batu leluhurnya. Namun bagi Lindong, King Tan lebih berharga daripada sebuah batu. Meskipun saat ini dia masih lemah, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh King Tan, bahkan selai rambutnya. Di saat situasi semakin memanas, Lang Tian muncul dan mengatakan akan pergi menyelamatkan King Tan. Dia mengingatkan Lindong jika King Tan juga adalah adiknya. Setelah pikirannya tenang, Lindong memutuskan untuk mengikuti perintah Guru Yan. Apakah membunuh Iblis Yin atau menyelamatkan King Tan? Baginya tidak ada jalan kembali. Saat itu Muqian sangat terkejut menemukan kekuatan istana kegelapan di dalam tubuh King Tan. Dia mengatakan jika gadis ini adalah harta karun dan memerintahkan Teng Lei untuk mengawasinya dengan baik. Dan Muqian telah menyiapkan hadiah dengan menangkap beberapa manusia untuk Teng Lei agar dia bisa melatih mantra bonekanya. Guru Yan pun membawa Lindong ke puncak Menara Qiwu. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan Lindong dalam waktu singkat adalah dengan menggunakan petir untuk mengembleng tubuhnya.
Guru Yan telah menempatkan pil Yuannya di dalam tubuh Lindong, dan dengan bantuan petir, energi itu pasti bisa membuka 24 saluran vital di tubuhnya. Jika Lindong beruntung setelah 3 hari 3 malam, kekuatannya mungkin bisa naik ke tingkat Juan Langit. Dan di saat yang sama, Lindong juga akan mempelajari tubuh petir yang bisa meningkatkan pertahanannya. Dan tanpa ada pilihan, Lindong harus bisa melewati kesulitan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Guru Yan lalu mulai mengumpulkan semua petir di langit dan menariknya ke puncak menara Qiwu. Lindong menahan sembaran petir di tubuhnya. Meskipun sangat menyakitkan, dia harus bertahan hingga 24 saluran vital di tubuhnya terbuka. Saat itu Yinghuan tidak tahan melihat Lindong kesakitan dan pergi meninggalkan puncak menara. Qingzu yang selalu menganggap Lindong ceroboh dan kekanak-kanakan, melihat sisi lain Lindong yang gigih dan pantang menyerah. Di tempat lain, Muqian sangat senang dengan perkembangan rencananya. Awalnya dia berpikir jika misi untuk mencari artefak leluhur akan penuh dengan kesulitan. Namun siapa sangka demi seorang wanita, penerus artefak leluhur menghancurkan masa depannya sendiri. Sekarang Serikat Jimat ditinggalkan dengan prajurit yang terluka dan cacat. Saat Guru Yan mati, Muqian akan dengan mudah mendapatkan artefak leluhur tersebut. Kemudian Guru Yan membawa Xuanzu dan semua murid Serikat Jimat menuju lokasi pertandingan menara. Di tempat lain, Ketua Teng mengumpulkan semua anggota sekte boneka Yin dan bersiap untuk ke kota Yan. Saat itu Yinghuan kembali ke puncak menara dan menemukan Lindong tidak sadarkan diri. Saat itu dia sangat cemas dan berusaha untuk membangunkannya. Lalu Qingzu datang dan merasa jika masih ada saluran vital Lindong yang tersumbat dan membutuhkan bantuan tenaga dari luar. Dia lalu menyalurkan energi Yuannya ke tubuh Lindong. Dengan bantuan Qingzu, saluran vital yang tersumbat mulai terbuka dan Lindong kembali mendapatkan kesadarannya. Lalu Lindong mulai menyerap pil Yuan yang ditinggalkan Guru Yan dan akhirnya berhasil mencapai peringkat Yuan Langit. Sedangkan dia kembali ke menara Qiwu dan meninggalkan artefak leluhur bersama Teng Lei. Dia memberitahu tentang Guru Yan yang telah pergi ke pertandingan menara untuk menggantikan Lindong. Di tempat lain, Ketua Teng mentertawakan Serikat Jimat karena tidak memiliki petarung dan harus diwakili oleh seorang wanita. Saat itu Lindong dan kawan-kawan tiba dan menyuruh Ketua Yan untuk duduk manis melihat dirinya mengalahkan Teng Lei yang tidak berguna. Sebagai Ketua Serikat Jimat, Lindong harus membacakan catatan gerakan dewa sebelum mulai pertandingan menara. Dan sialnya Lindong masih belum menghafal semua isi kitab tersebut. Beruntungnya Guru Yan telah memperhitungkan hal ini dan sebelumnya menyuruh dia untuk menghafal isi catatan gerakan dewa. Dengan bantuan dia, Lindong dengan lancar membacakan catatan gerakan dewa dan para penjaga mulai memanggil menara jimat dari dalam tanah. Tanpa ada yang menyadari, Muqian pun mengamati mereka semua dari kejauhan. Begitu menara jimat muncul, Teng Lei langsung berlari ke dalam, bahkan sebelum pertandingan menara resmi dimulai. Kemudian menara jimat ini terbentuk dari energi pikiran dari leluhur jimat terdahulu dan hanya muncul sekali setiap tahun. Di puncak menara terdapat batu leluhur yang merupakan identitas tertinggi dari seorang guru jimat. Namun semakin tinggi mereka naik, kesulitannya akan semakin bertambah dan berbahaya. Untuk mencapai puncak menara, mereka harus menggunakan susunan batu yang melayang dan bergerak tidak beraturan. Dan di saat seseorang terjatuh, mereka akan langsung dikirim keluar dari menara jimat. Saat itu Muqian mengganggu jalannya pertandingan dengan membantu Teng Lei mengubah anggotanya menjadi boneka manusia. Kemudian Lindong menggunakan busur silangnya untuk naik ke tempat Teng Lei berada dan menghajarnya. Dan Teng Lei membuat Lindong dan Xuanzu sibuk dengan mengendalikan semua boneka manusia untuk menyerang mereka. Xuanzu terkena serangan salah satu boneka dan jatuh dari menara. Kemudian Xuanzu memberitahu Guru Yan jika Teng Lei telah berbuat curang dan dengan kejam mengubah manusia menjadi boneka. Kemudian Qingzu bergegas masuk ke dalam untuk membantu Lindong. Meskipun Qingzu bukan anggota Serikat Jimat, dia bisa masuk ke dalam menara dan tidak melanggar aturan karena dia adalah seorang utusan Jimat yang harus melindungi penerus artefak leluhur. Saat itu Lindong merebut artefak leluhur yang terjatuh dari baju Teng Lei. Dan Teng Lei yang tidak ingin kehilangan artefak itu merebutnya dan mencoba membunuh Lindong. Namun Qingzu tiba dan langsung menyerang Teng Lei.
Lindong dan Kingzu kemudian melanjutkan ke puncak menara. Di puncak menara mereka akhirnya bisa melihat batu leluhur. Namun angin astral pelahap tulang yang melindungi batu itu membuat Lindong dan Kingzu kewalahan. Angin ini sangat tajam dan terus berputar di sekitar batu leluhur. Dengan susah payah Lindong perlahan mendekati batu leluhur tersebut. Namun saat jaraknya hanya tinggal 1 langkah, Tanglai muncul dan menendang Lindong. Lalu Kingzu melompat dan menangkap Lindong. Namun angin astral menghalanginya dan mereka berdua terjatuh dari menara. Lindong yang sangat marah dengan kemenangannya yang sangat dekat. Ia berlari menuju pintu masuk untuk kembali ke dalam menara. Namun penjaga tidak membiarkannya lewat. Kemudian Tanglai pun keluar dengan luka sayatan di wajahnya tanpa membawa batu leluhur. Dia gagal mendapatkan batu leluhur tersebut karena tidak bisa melewati angin astral pelahap tulang yang sangat tajam seperti pedang. Hingga pertandingan menara guru jimat pun tahun ini kembali berakhir tanpa ada pemenang. Saat itu Tanglai tidak ingin pergi meninggalkan menara jimat. Dia mengatakan jika Muqian memberitahunya bahwa selain batu leluhur, menara jimat juga menyimpan peta spiritual yang menunjukkan lokasi jimat leluhur lainnya. Di sisi lain, Muqian juga datang ke menara guru jimat dan mencoba menerobos masuk dengan membunuh para penjaga. Tindakannya ini memperingatkan semua orang dan Guru Yan bergegas membawa semua anggota serikat jimat ke tempat tersebut. Ketua Teng yang datang terlambat mengira jika Guru Yan telah membunuh para penjaga demi memasuki menara jimat. Guru Yan yang sangat marah dengan tuduhan Ketua Teng. Meskipun Ketua Teng tahu jika para penjaga telah dibunuh oleh Iblisi, dia sengaja memancing masalah dengan serikat jimat. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Siotong undur diri dan salam Sundaners.